Jadi saya harap Bapak silakan. Tapi Pak, maaf sekali lagi. Saya mohon. Sudahlah, Bu. Kita tunggu di sana aja. Gimana sih, kok? Masa kita keluarga nggak bisa masuk? Mana sih? Udah capek-capek datang. Liong, Mama kan tinggal sama kamu. Lalu apa yang terjadi sama Mama? Hah? Dari sore Mama bilang dadanya sesak. Saya mau ajak dokter, tapi Mama nggak mau. Tadi jam 11 Mama nggak bisa nafas. Dadanya sesak sekali katanya. Terus Kong Hanyo langsung telepon ambulans. Ya, kalau sudah begini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan Mama cepat sembuh ya, kok. Ya, mudah-mudahan. Alion, Iya, Ma. Diani, kalau Mama mati nanti, Mama mau dikubur di samping kuburan Papa. Mama nggak mau dibakar. Ingat itu, Alion. Ma, jangan ngomong begitu. Mama pasti sembuh. Mama udah nggak kuat, Alion. Kasih tahu kokokmu, suruh kumpul di sini bersama keluarganya. Mama jangan ngomong gitu dong. Mama pasti sembuh kok. Mama kan udah janji bakal ngeliatin Nancy jadi pengantin nanti. Ya, Oma janji Oma akan nyaksikan kau jadi pengantin. Tapi rasa-rasanya Oma gak akan kuat, Nancy. Mama jangan ngomong begitu. Mama jangan ninggalin Nancy, Oma. Nancy kan sayang Oma. Iya, keluarga Oma Sansan. Ya, kami suster. Dokter, Iya, bagaimana keadaan ibu kami? dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa komplikasinya sudah begitu parah. Nancy mau masuk, Nancy mau ngeliatin Oma. Tenang, Dik, sabar. Jika dokter mengizinkan, adik boleh bertemu dengan Oma. Dokter, tolong izinkan kami masuk melihat ibu kami. Oh, silahkan. Tapi tolong masuknya jangan sekaligus semua ya. Dua-dua saja. Suster, tolong diatur. Baik, Dok. Nancy mau masuk sekarang. Silakan, silakan. Liong, biar aku duluan yang masuk sama Ensom. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya sayang ya, biar Pak Hang Seng dan Kim Biwa yang duluan. Kita belakangin aja ya. Bapak, Ibu, silakan duduk. Makasih, Sus. Ma. Liko. Iya, Ma. Seng.
Iya, Ma. Mendekatlah. Ada apa, Ma? Ingat, jangan lupa. Mama mau dikubur di samping kuburan papamu. Kau sebagai koko mesti memperhatikan adikmu. Kalau mama sudah tiada, bagi semua harta warisan papamu secara adil dan merata. Iya, Ma. Syukurlah kalau kau mau menjalani pesan mama. Sekarang panggil adikmu kemari. Baik, Ma. Nancy, jangan menangis. Oma sayang kamu. Nancy juga sayang Oma. Aliong, ingat baik-baik. Mama gak mau dibakar kalau mati nanti. Mama mau dikubur di samping papamu. Ingat itu. Iya, Ma. Aku pasti ingat. Oma jangan tinggalin Nancy. Oma udah janji bakal nggak Nancy jadi pengantin nanti, Oma. Oma. Ma, suster, tolong panggil dokter. Cepat. Bapak tenang saja, saya akan periksa dulu. Oma. Ma. Ma. Bagaimana, suster? Maaf, Bapak tunggu di luar. Dokter akan segera datang untuk memeriksa. Oma. Liong, Mama kenapa? Suster sedang memanggil dokter. Keadaan Mama mengkhawatirkanku. Dokter, saya mohon tolong ibu saya, dokter. Tolong. Tenang ya. Pasti kami akan memberikan pertolongan yang terbaik buat mama kamu. Tenang ya. Tolong dokter ya. Akan ditolong. Kok Keluarga Oma Sansa, silakan masuk.
Cepat, bukain aku pintu, Ko Bengsun. Aku sudah siap. Cepat, bukain pintu itu, Ko Bengsun. Oma jangan tinggalin Nancy, Oma. Oma jangan pergi. Aliong, Mama manggil-manggil Papa. Jangan lama-lama, Ko Bengsun. Cepat bukain pintu itu. Cepat. Cepat. Oma! Mama! Oma! Oma! Jangan tinggalin Nancy, Oma! Han Liong, Liwa, dan Liang Ing. Kita nggak usah turutin kata Mama. Tanah kuburan sekarang mahal. Lagi pula kita repot ngurusinnya. Setiap tahun harus dikunjungi. Belum lagi kita harus bayar orang yang menjaga dan membersihkan kuburan. Jadi dibakar aja kok. Iya. Kita bakar dan abunya kita buang ke laut. Selesai. Tapi Oma Masen kan minta dikubur di samping kuburan Opa, Pak. Kamu anak kecil, ku campur aja ya. Itu kan pesan terakhir Oma. Bantu ya dibilangin. Nancy, kamu tunggu di luar. Doni, kamu juga ajak Nancy. Ya udah Denan. Lagian ini bukan urusan kita. Ini kita ke taman aja yuk. Yuk. Terus gimana, Ko? Di rumah duka juga jangan lama-lama. Besok malam kan malam kembang. Lusa pagi kita bakar. Oke? Iya. Ayo kita pulang. Besok kita ambil abunya. Surat warisan ini sudah sah. Semua harta kekayaan milik almarhum Tuan Bengsun, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah diwariskan kepada istrinya, Nyonya Sansan, sekarang dibagi dua sama rata kepada Tuan Si Han Seng sebagai putra sulung dan Tuan Si Han Liong sebagai putra bungsu. Silahkan tolong surat-surat ini ditandatangani. Ini untuk Tuan Si Han Seng, silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, dan ini untuk Tuan Si Han Liong, silahkan tandatangani. Ini, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Kohan, Apa? aku pengen shopping ke Paris. Atur saja waktunya. Aku mau beli kapal pesiar dan memperluas jaringan usahaku dengan buka cabang di Singapura. Kok, kayaknya kehidupan kita akan semakin baik. Dan sebagian uang kita simpan di bank Swiss. Ayo. Bagaimana sayang? Kok nanti aku minta modal buat buka salon kecantikan ya, Ko ya. Wah, itu soal kecil.
Aku mau buka usaha baru di hasil ekspor bumi. Wah, Aku udah punya channelnya kok. pasti nanti kekayaan kita makin berlimpah ya kok ya. Siapa yang tidak kenal keluarga sih? Ayo. Kok kita nasibnya ronda melulu, Bram? Emang apa? Lu mau gak kalau jadi pejabat lu? Ya, siapa yang nggak mau? Pejabat, duitnya banyak. Bukan begitu, Bram. Nih pejabat kita nih kacau nih, Bram nih. Enggak. Masalahnya bukan apa-apa. Ngapa? Ya dampaknya kan ke kita-kita juga kalau begini ya gak? Iya, namanya kacau juga lu. nama rakyat kecil. Ngomong-ngomong, kata si Udin, di rumah itu sekarang ada hantunya. Lu si Udin lu dengerin. Kalau lagi ronda, Iya. jangan ngomongin soal setan. Emang apa? Lu kalau ditemuin, baru nyaho lo. Jalan lah. Siapa lo? Jangan bergerak. Ayo jawab. Siapa kamu? Dan ada keperluan apa malam ini ke rumah orang? Hah? Ada apa, Pak? Saya kan mau pulang. Kenapa nggak boleh? Ini kan rumah saya sendiri. Ibu kan yang mati dibakar itu kan? Iya kan? Iya. Setan! Hei, Pak, jangan lari. Tadi galak. Nancy nggak bohong, Pak. Ma, Nancy melihat Oma berdiri di depan pintu kamar. Oma memanggil-manggil Nancy, lalu tiba-tiba menghilang. Ah, itu kan cuma hayalan kamu aja, sayang. Nancy tuh terlalu memikirkan Oma sih. Mulai sekarang lupakan Oma. Kamu harus menerima kenyataan kalau Oma telah meninggal. Tapi Nancy betul-betul... Sudah, cepat. Nanti kamu terlambat sekolah. Ya udah, Nancy berangkat dulu ya, Ma. Hati ya, sayang ya. Kita berangkat dulu ya. Ya, hati-hati sayang. Kok? Kenapa, Ma? Kamu terpengaruh dengan cerita Nancy. Mama telah meninggal dan sudah dibakar. Abunya pun telah dibuang ke laut. Kamu sendiri menyaksikan itu semua, kan? Iya, tapi... Tapi apa? Sebelum meninggal kan Mama pesan minta dikubur bukan dikremasi. Dikubur atau dibakar itu kan sama saja. Malah kita nggak repot. Lalu abunya kita buang ke laut. Selesai kan? Benar juga kok. Tapi Pak, menurut Nancy kan
pesannya Oma dikubur di samping kuburan Opa. Doni, kalau orang tua lagi ngomong, kamu jangan suka nyela. Lagian kan ini bukan urusan kamu. Yang penting sekarang kamu rajin belajar karena sebentar lagi mau panas. Ingat, Mama dan Papa pengen kamu harus lulus. Ada yang jatuh? Sepertinya dari ruang tengah kok. Coba aku lihat. Apa yang jatuh ya? Don, habiskan makan kamu. Koh? Iya. Tangannya kenapa, Koh? Kena pecahan kaca. Hah? Ini fotonya jatuh ya, Koh? Iya. Ini bertanda buruk buat keluarga kita, Koh. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Barangkali pakunya copot. Itu pakunya masih ada, Koh. Sudah. Mungkin talinya putus. Nggak usah dipikirin. Ayo, obatin aku nih. Aku pergi dulu ya, Ma. Hati-hati ya, sayang ya. Iya. Kenapa, Pak? Mobilnya nggak bisa jalan? Gak tahu, mesinnya nggak mau hidup. Loh, mobilmu kok hidup sendiri? Aku juga heran. Kok bisa jalan sendiri? Sekarang mati lagi. Kok mobilmu jalan sendiri? Apa yang terjadi, Ko Han Leong? Entahlah, aku juga nggak tahu. Boy Jack, sini sih laut lagi tuh. Nah, padain aja. Kenapa sih mereka? Udah jalan aja, jangan pedulikan mereka. Ayo. Mau kemana dulu? Lo pada mau ngapain sih? Ngapain sih buru-buru mau pulang? Jangan dulu nih. Jangan kurang ajar, Dewa. Iya, temannya galak juga. Halo Nesi, lo tau nggak? Pasti Boy, tergilak banget sama lo. Emang gue pikirin mau gila kek, mau sinting kek, apa urusannya lu sama gue? Jangan sok jual mahal deh lo. Gue harap lu orang cepet minggir deh.
Oh, lu mau lewat, jumbo dulu baru sholat. Gila, sih dia gak mau kalah juga. Soalnya sih siapa cepet dapet ya boy. Oh, jadi lu mau saingan juga sama Gojek? Boleh. Ih, lepasin gue. Gila cewek tuh. Kenapa mereka? Kayak ketakutan banget sih. Kayaknya juga jagoan kecil. Ayo kita balik yuk. Ya, masuk. Hanseng. Mama. Pak. Bapak. Sandra. Bapak kenapa, Pak? Saya nggak apa-apa, San. Ada apa? Ini, Pak. Ada surat-surat yang perlu Bapak tanda tangani. Terima kasih, Pak. Iya. Ridwan. Mama! Tidak! Halo? Halo? Lian I. Mama? Lian I. Suara Mama? Lian I. Gak mungkin. Gak mungkin. Lian I. Oke. Oke. Lian I.
Doni, buang racun itu. Ganja bisa merusak kesehatan tubuhmu. Oma nggak usah ikut campur urusan Doni deh. Doni, Oma melarang kamu karena Oma sayang sama kamu. Udah, jangan bawel, Oma. Ada apa sih ini ribut-ribut? Tahu nih Oma nih mah nungguin Doni. Dihwa, Doni itu menghisap ganja. Mama kan lihat sendiri dia lagi belajar. Gimana hisap ganja sih, Mah? Iya nih mah, Oma datang-datang terus marah-marah sama Doni. Mah, Mama kan sekarang udah lihat Doni tuh lagi belajar. Jadi sudah deh, nggak usah diganggu. Lebih baik Mama keluar mengerjakan pekerjaan lain atau Mama tidur saja. Jangan ganggu Doni. Ya sudah sayang, sekarang Om udah nggak ada. Kamu belajar dulu, ya? Ya udah, ya. Mati sih lampunya. Begitu. Oh. Oma. Itu benar-benar Oma. Doni, kamu masih saja isap ganja. Oma, jangan ikut campur deh. Dari dulu, Oma sudah melarang kamu. Tapi kamu tetap gak sadar-sadar. Buang ganja itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mama masih hidup. Aku jelas sekali melihat peti Mama dibakar. Nggak mungkin Mama masih hidup. Hanseng. Tidak. Mama sudah meninggal. Kau anak durhaka, Hanseng. Pergi, Mama. Pergi. Suami adikmu supaya menuruti keinginanmu. Sekarang kau harus terima ganjarannya. Oh, Mama jangan, Mama. Mama. Jangan kejar aku. Mau lari kemana kau anak durhaka? Ampun, Ma. Saya hanya menuruti kemauan Koko. Kalian kemaruk pada harta warisan. Kalian tidak berbakti kepada orang tua. Kalian patut menerima hukuman. Jangan, Ma. Ampun. Saya tidak bersalah. Yanti, apa yang kamu lakukan di sini? Takut kok. Mama mengejar aku kok. Tadi, Mama juga mengejar aku. Takut kok. Kita masuk dalam. Mama, tolong. Ampun, Mama. Ampun, Mama. Ampun. Oh, kenapa Mama? Kohan, kenapa? Tadi aku ketemu Mama. Kohan cuma mimpi. Makanya jangan tidur di luar. Ayo, kita tidur di dalam aja.
Kok buruk kok. Aku juga ingat. Sejak kejadian itu, aku selalu dihantui mimpi buruk. Kok sudah jam segini mereka kok belum datang? Jalan dari kantornya Han Leong ke sini itu macet. Mereka pasti terlambat. Kok Lian Ing telepon ke saya. Katanya mereka... Sudah. Nggak usah dibicarakan. Tunggu mereka datang, ya. Itu mereka kok. Sorry kok, macetnya minta ampun. Sudah aku duga. Instaliwa, waktu Instaliwa menelpon soal kejadian kamar mandi itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya ketakutan juga tentang kejadian itu. Mendengar cerita kamu soal suara di telepon yang mirip dengan suara mama, juga kepala menjangan yang bisa ngomong. Oso juga jadi ngeri. Saya juga mengalami kejadian yang aneh. Menurut Koko, apa artinya semua ini? Di kantor, sekretaris saya Sandra bisa berubah menjadi mama. Dan kita semua mengalami hal yang aneh dan menakutkan. Ini semua pasti ada papanya. Menurut Koko, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita ke kelenteng, kita minta bantuan biksu untuk menghadapi arwah mama? Ide bagus. Ya. Maksud kedatangan kami... Saya sudah tahu. Sejak tadi pagi, ada suara terus-menerus berbisik di kuping saya. Suara siapa, biksu? Kalau tidak salah dengar, dia menyebut nama Sansan. Sansan? Mama Sansan? Ada hubungan apa dengan kalian? Itu nama ibu kami. Kalau begitu, kita bicara di belakang. Itu suara mama. Iya, itu suara mama. Kalian anak-anak puhau tidak berbakti sama orang tua. Ma, apa maksud mama? Ma, ngomong aja, Ma. Mama nggak mau dibakar. Mama minta dikubur di samping kuburan papamu. Tapi, Ma, kita semua sudah berunding dan sepakat begitu, Ma. Mama tahu kalian tidak mau repot. Kalian tidak mau mengurus kuburan Mama sama Papa. Kalian hanya mau harta warisan Papa. Ma, apa permintaan Mama? Kami di sini mendengarkan. Ma, maafin kami, Ma. Maaf, Ma. Ma, jangan nangis, Ma. Maafkan kami.
Jadi sekarang kita harus bagaimana, Ko Halyong? Kohan, sebagai anak tertua, Koko harus memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Sudah terlambat, Lihua. Betul. Abu Mama telah dibuang ke laut. Tapi Mama tetap minta dikubur di samping kuburan Papa. Mustahil. Ini adalah hal yang mustahil, Yang In. Mana mungkin kita mencari Abu Mama di dalam lautan? Saya hanya takut akibat-akibatnya saja, Cihu. Akibat seperti apa maksudmu? Dengar, kita sudah sama-sama sepakat untuk membakar mayat Mama dan membuang abunya ke laut. Jadi, segala akibatnya harus kita tanggung bersama. Betul. Apapun resikonya, harus kita tanggung bersama. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas bapak-bapak yang bersedia hadir memenuhi undangan untuk bertemu di kantor saya. Perkenankan Sandra, sekretaris saya, untuk memperkenalkan bapak-bapak satu persatu. Silakan Sandra. Baik, Pak. Selamat siang, bapak-bapak. Baiklah, langsung saja yang duduk di hadapan saya di paling ujung sebelah kiri adalah Bapak Caniago. Selamat siang, Pak. Pemilik real estate terkemuka. Kemudian di sebelah beliau adalah Bapak Darmawan Kusuma, Presiden Direktur beberapa mall di berbagai kota besar. Selamat siang. Kemudian yang duduk paling ujung sebelah kanan adalah Bapak Si Hotang. Selamat siang. Pendiri sekaligus pemilik grup Tunas Mekar yang bergerak di bidang asuransi. Selamat siang. Kemudian di sebelah beliau adalah Bapak Tan Swi Hong. Siang, Mbak. Pemilik bank serta beberapa pabrik besar. Terima kasih. To the point saja. Maksud dari pertemuan ini merupakan satu kerinduan saya untuk bersama-sama mendirikan serikat yang berkekuatan besar. Yang tidak lain adalah untuk menghadapi pengusaha-pengusaha besar lainnya. Dan bapak-bapak, saya yakin dengan bersatunya kita menjadi satu kesatuan, maka pergi kau, pergi. Aku akan membalas penghinaan kau, Hansen. Aku bersama grup usahaku akan menghancurkan perusahaanmu. Ini sumpahku. Bagus. Pengacau itu telah pergi. Ayo kita teruskan pertemuan ini. Kau ada di sini lagi. Pergi kau. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Hansen, ternyata kau mengundang aku ke sini hanya untuk menginjak-injak kepalaku. Awas. Jangan kau pikir aku tidak bisa membuat perusahaanmu jatuh bangkrut. Pak Hanseng, sadar Pak. Sandra, apa yang sudah saya lakukan? Bapak telah mengusir Pak Tan Swi Hong dan Bapak Si Hotang. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Maaf Pak, saya juga tidak mengerti. Maaf Pak Caniago, maaf Pak Darmawan. Saya lagi-lagi kau. Pergi kau dari sini dan jangan kembali lagi. Pergi. Seumur hidupku baru kali ini ada orang yang berani menghinaku. Dengar Tuan Si Hanseng yang terhormat, aku bersumpah sebelum perusahaanmu hancur lebur, aku pantang makan nasi. Brengsek. Si Hanseng, kita memang berkenalan sejak lama.
Tapi sebelum kamu menghina dan mengusir aku seperti seekor anjing kuram, aku akan meninggalkan tempat ini. Ingat baik-baik, mulai saat ini kita tidak saling mengenal. Di mana ada kesempatan, aku akan menghancurkan usahamu. Siap. Sandra, apa yang sebenarnya terjadi? Pergi kau! Pergi! Pak, Bapak. Pergi! 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 Iya, Pak. Iya. Halo? Ya? Apa? Saham-saham perusahaan kakakku nilainya jatuh semua? Kamu nggak salah dengar? Hah? Gila! Itu sama saja artinya dengan bangkrut. Ya, sudah. Sandra, tolong hubungkan dengan kakakku. Sudah pulang? Oke, makasih. Masuk. Pak. Ada apa, Lisa? Kamu kelihatan gugup sekali. Saya benar-benar tidak mengerti, Pak. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Semua kontrak kerjasama dengan perusahaan lain dibatalkan. Juga bank memblokir dana kita yang ada sangkut pautnya dengan perusahaan Pak Hanseng, Pak. Gila. Ini benar-benar gila. Ini dia, Pak, berkas-berkasnya. Ya, makasih. Silakan keluar. Baik, Pak. Apa yang terjadi dengan Ko Hanseng? Ada Bapak, urusan anak Bapak. Kenapa anak saya diborgol? Kenapa? Dia tidak bersalah, Pak. Kok? Pak, Doni, Pak. Pak, kenapa anak saya ditangkap? Doni tidak bersalah, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Dia mau dibawa. Terpaksa kami menahan putra Bapak untuk diadakan pengusutan lebih lanjut lagi. Enggak, Pak. Memangnya apa yang dilakukan? Di sekolah kami telah menangkap 2 orang temannya yang terlibat dalam kasus narkoba. Maka dari itu, menurut keterangan temannya, Doni terlibat dalam hal ini, Pak. Gak mungkin. Bapak pasti salah. Anak saya anak baik-baik. Enggak, Pak. Justru kami menahannya untuk diadakan pengusutan. Jika nanti ternyata putra nyonya tidak bersalah, ia akan kami antarkan kembali. Enggak, Pak. Doni nggak bersalah, Pak. Doni nggak ikut-ikutan. Doni nggak bersalah, Pak. Tolong Doni, Pak. Pak,
Bapak dengar sendiri bukan? Anak saya tidak bersalah. Jadi tolong lepaskan sekarang dia. Tidak bisa, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Anak Bapak akan kami bawa kantor polisi untuk diintegrasi. Apabila memangnya tidak bersalah, akan kami bebaskan, Pak. Jangan! Jangan! Doni! Pak, Doni nggak bersalah. Pak, Kok? Doni anak kita. Dia tidak mungkin terlibat, kok. Dia anak baik-baik. Sabar, Pak. Sabar. Doni. Nancy. Tuan. Ada apa, Mbak Santi? Anu, Tuan. Anu apa? Gawat, Tuan. Apa yang gawat? Nona Nancy. Non Nancy. Kenapa Non Nancy? Gawat, Tuan. Kenapa? Nancy. Wangyo. Untung kok udah pulang. Nancy kok. Nancy kenapa, Nani? Kenapa, Nani? Apa yang terjadi dengan Nancy? 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 Pak, Papa. Kamu di mana, Nancy? Nancy.